Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast perdana kami, di podcast Kamis Akrab. Kali ini kita akan memperdengarkan cerita dari teman kami atas nama Muhjar Nias Dani. Beliau akan menceritakan pengalamannya selama ngekos di Yogyakarta. Jikalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau bercanda kami yang kelewatan, mohon dimaafkan. Selamat mendengarkan. Silakan Mas Muja diceritakan. Baik. Jadi gini Mas. Ya astaga. Lanjut. Nah, jadi ya seperti yang saya sudah bilang tadi, aku tuh beberapa kali pindah. Aku pakai bahasa sana aja lah biarin. Aku beberapa kali pindah di Jogja selama kuliah di sana. Nah, waktu itu pernah suatu hari kita jadinya pindah bareng-bareng di Kota Gede. Kota Gede itu salah satu tempat di Yogyakarta tuh yang dia tuh identik sama romansa kota lawas lah katanya. Jadi di sana tuh bangunan-bangunan lama. Gede kotanya itu ya? Enggak gitu. Ya lumayan sih. Nah, jadi di sana tuh bangunan-bangunan lama, rumah-rumahnya tuh bangunan lama, sudah rusak-rusak tapi masih bisa ditinggali. Nah, jadi pernah waktu itu zaman Covid, Mas. Itu zaman Covid baru saya punya teman-teman ini memutuskan untuk kontrak. Sebelumnya itu saya ngekos sendiri Mas di Babarsari. Cuman di Babarsari itu orang sering ngewe. Tetangga-tetangga saya sering ngewe. Jadi saya pindah. Saya pindah ke tempat yang lebih damai sama lebih murah. Nah, waktu itu memutuskan untuk ngontrak sama saya punya teman-teman. Jadi saya ngontrak itu bertiga Mas Akbar. Iya. Ada yang satu dari Sumatera, yang satu dari Riau. Sebut saja, saya sebut namanya sih. Satu ini namanya Amin, si kakos itu. Terus satu namanya Fikran. Nah, Dari satu kampus gitu. Satu kampus, satu angkatan, satu jurusan. Nah, kita memutuskan untuk ngontrak biar bebannya lebih murah sama lebih worth it untuk ditenggali. Ya, lebih hemat. Nah, mencari-cari kontrakan yang cocok, kita nemu tuh salah satu kontrakan di Kota Gede. Nah, nemu kontrakan di Kota Gede itu kita dapat info dari teman saya, dari satu teman. Dia kasih tahu dia ada kontrakan di sini nih, tapi memang dia tuh kotor. Maksudnya karena sudah lama tidak di tempat itu, tapi murah Mas. Harganya itu per tahun, maksudnya Mas bayangkan kos-kosannya dulu ya. Ada 2 lantai. Di bawah dapur sama tempat parkir. Di atas ada 3 kamar. Masing-masing 1 kamar itu. Nah, menurut Mas harganya berapa? Ada balkonnya. Satu rumah. Dua lantai. 2 lantai 3 kamar. Di bawahnya apa tadi? Di bawahnya parkiran sama dapur. Sama Parkirannya kamar masuk mandi. rumah? Iya, masuk rumah. Enggak apa tuh? Iya. Biar saya mengimajinasikan itu. Iya, nah, sudah dapat gambarannya kan? Harganya mungkin. Terus ini rumah memang bangunan lama. Oh iya, saya jelaskan sekitarnya dulu. Jadi di sekitar rumah itu tuh, kan tadi saya sudah bilang kalau Kota Gede itu romansa kota lawas Mas. Nah, bangunan di sekitarnya itu bangunan lama, kayak pendopo. Mas tau pendopo nggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi bangunan Jawa yang lama lah. Nah, di dekat kontrakan saya itu ada salah satu tempat yang lumayan rame, lumayan viral di Kota Gede. Namanya Rumah Pocong Sumi. Apa? Pocong Sumi. Mas kalau cari ada kontennya di Sarawijayanto. Siapa yang mencari Mas? Enggak apa-apa. Sarawijayanto. Nah, rumah itu di belakangnya Sumi. Pocong Sumi. Rumah Pocong Sumi Jogja coba. Oh iya. Nah, Ini seberapa persis? itu di belakangnya kosan saya. Ini Yes. Ada kosan cari di sini ada. mungkin. Di Google kayaknya ada, saya tunjukin. Coba Mas cari di Google Rumah Pocong Sumi di Google Map. Udah. Google Map. Udah nanti aja. Nah, Yang penting jadi di belakang
belakang rumah pocong itu selang pos kontrakan saya. Kontrakan saya di daerah situ. Nah, Mas sudah dapat, maksudnya tadi harganya berapa? Itu per tahun Per bulan? tahun. Per tahun kalau saya asumsikan ya 24 juta lah. 24 juta. 6 juta doang, Mas. 6 juta bagi 3, 2 juta per tahun satu orang. Siapa yang nggak tergiur? Hemat lah ya. 200.000 per bulan kira-kira ya. Iya, 200 ribuan per bulan. Udah dapat 3 kamar masing-masing dengan satu rumah full. Ada Udah balkonnya dapur, kan? kamar mandi, balkon sama di bawahnya itu tempat Garasi udah luas ya? Garasinya. Bayangkan cuma harga 6 juta. Anak kosan mana yang tidak tertarik dengan Iya, apalagi merantau tempat gitu ya. tinggal seperti itu kan. Akhirnya ambillah kita bertiga. Tapi kota gede itu lumayan jauh dari kampus. Cuman kan posisinya waktu itu kuliahnya online. Jadi kita ya sudah tidak apa-apa kalau Gipang jauh, pikirnya begitu karena kuliahnya online. Akhirnya kita pindah di situ, kita bayar 1 tahun full. Langsung kau ketemu sama Pemiliknya langsung sama Laki-laki, pemiliknya. perempuan? Laki-laki. ibu-ibu. Tidak. Laki-laki ibu-ibu gimana sih? Laki-laki. Terus ya lanjut. Nah, laki-laki Dewasa kan, gitu? Iya, bapak-bapak lah. Tapi Bapak-bapak. kau nggak tanya kayak apa ini kenapa di kosan ini murah gitu kontraknya? Bodohnya tidak. Langsung gas karena Bodohnya murah tidak. gitu ya. Iya. Langsung gas karena takut orang ambil lagi kan pikirnya. Jadi kita ambil duluan. Terus tetangga-tetangga di sebelah nggak ada yang Nggak ada yang kasih tahu, Mas. Maksudnya kalau ada apa-apa di kosan itu nggak ada yang kasih tahu. Nah, akhirnya kita tinggal tuh di rumah itu tuh. Maksudnya kita memutuskan untuk pindah di rumah itu. Nah, itu kita bersihkan dulu. Soalnya banyak debunya kan, debu-debu, terus banyak daun-daun kering. Nggak tahu itu daun dari mana. Jadi kita bersihin dulu tuh semuanya tuh, bersihin rame. Kita bersihin 1 hari full. Dari pagi sampai selesainya tuh abis asar. Itu bersihin. Enggak full itu, Mas. Enggak full. Enggak full itu. Enggak full. Maksudnya itu kayak kerja aja. Kayak jam kerja aja dari jam 8 nyampe 12 jam itu kan nyampe itu. Iya, kalau full 24 jam ya. Enggak apa. Full setengah hari lah. Full setengah hari. Nah, puas. Nah, udah kan, udah bersihin. Seperempat oleh. Udah bersihin. Beberapa hari itu normal, guys. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang terjadi sama sekali. Beberapa hari. Beberapa hari minggu. itu. Enggak, beberapa hari doang. Ya sampai 1 minggu. Literally beberapa hari doang. 1 minggu ya. Iya. Jadi mulai ada gangguan-gangguan. Pertama, ini yang saya alamin sendiri ya. Yang saya alamin sendiri itu ada. Jadi kan saya ceritakan dulu nih posisi kamar masing-masing. Nah, ini balkon ke arah balkon. Ini kamar saya nih. Ini kamar saya gini kan. Nah, sebelah saya pas itu kamarnya si Amin ini. Nah, sebelah sana Kanan. sebelah kanan tangga dulu ke bawah, sebelahnya lagi baru kosannya si Fikran ini. Jadi ke kiri mentok itu enggak ada kamar apa-apa. Iya, Ke mentok. kanan. Mentok. Jadi Mentok terus turun dulu. enggak, iya mentok. Jadi sebelah saya tangga, terus mentok kamar. Udah kebayang lah. Depannya itu, Mas, balkon langsung terbuka, ruangan terbuka. Jadi buka kamar itu langsung lihat langit dan lain-lain gitu loh. Turun tangga itu lantai 1. Iya, dapur, kamar mandi sama yang tempat parkir tadi. Kamarnya temanku. Di atas Bertiga, semua, di atas kan semua. bertiga. Kan dekat tangga tadi. Turun tangga. Iya kan? Banyak. Maksudnya dia tuh keluar langsung tangga ke bawah. Gitu ya. Paham kan? Itu suasana di kosan saya lah. Nah, yang saya alamin pertama kali itu, Mas, ada orang lari-lari. Nah, paham ya? Ada orang lari-lari di tangga. Ini malam nih. Malam posisinya. Itu tuh saya nggak Selama beberapa hari tuh. selama beberapa hari. Saya nggak yang gimana sih, maksudnya biasa aja lah. Kirain tikus atau apa gitu. Tapi ini benar-benar yang literally kayak anak kecil begitu Kak. iya, kayak orang excited buat main gitu. Nah, itu tuh awalnya cuma di tangga, Mas, dia. Saya kan Bentar. lebih kayak tidak peduli ya. Jarak kamar kau sama tangga jauh. Sebelah. Jadi kalau ini tembok nih, sebelahnya tangga turun. Tahu nggak? Gitu. Iya. Berarti kau jelas dengarnya. Jelas dengar karena di sebelah kamar saya. Nah, ada kan? Nah, Dia tuh naik turun tangga tuh. Bunyi gini kayak gini, kayak persis kayak gini bunyinya. Tapi temponya tidak secepat inilah. Nah, terus
mulai ngerasa aneh tuh. Mulai ngerasa anehnya adalah ketika dia tuh nggak ada lagi di tangga, cuy. Dia tuh di balkon. Bisa naik ke balkon ya? Iya, maksudnya Suaranya? di depan kamar. Suaranya? Suara larinya di depan kamar. Nah, itu satu. Kau nggak cek? Nggak berani Males sih ya. lebih tepatnya. Males inget Jam berapa nih? Itu jam-jam 1 jam 2 Mas. Jam 1 jam 2 malam. Itu lebih ke males dan takut juga sih. Sekarang kau sendiri toh di kamar toh? Iya, kan masing-masing satu Iya, kamar ada. kan. Nah, terus ya udah. Itu yang pertama. Kau kenapa nggak tidur? Hah? Jam 1. Kan kebangun Mas bunyi-bunyi. Oh gitu ya. Iya. Nah, terus yang kedua. Bukan kuat. Yang kedua itu orang memasak di bawah sama kayak Mas Akbar. Orang memasak, orang mandi. Temanku kapan? Nah, saya mikirnya juga gitu. Saya cek nggak ada siapa-siapa, Mas. Dan lebih gongnya adalah Pak, ini setelah beberapa saat ya, setelah beberapa bulan kejadian itu. Itu saya turun, Mas. Saya turun ngecek siapa sih yang mandi di tengah malam. Saya kira teman-teman saya juga yang mandi tengah malam. Saya turun. Itu kan turun tangga, sebelah kiri pas itu kamar mandi, Mas. Kamar mandi, terus di kamar mandi itu ada ventilasi kaca kotak. Tahu kan ventilasi kaca kotak tapi yang buram. Tapi yang buram tahu nggak? Nah, tapi kan kalau orang mandi pasti kelihatan bayangannya sedikit-sedikit lah samar-samar, tapi itu nah. Posisinya ada yang mandi. Kau lihat? Turun tangga. Kau turun tangga? Iya, turun tangga. Saya turun tangga. Malam ini? Saya ceritanya mau ke kamar mandi juga ini. Tapi ada yang mandi. Ada yang mandi di sebelah sini kan. Di sebelah kamar mandinya itu ada yang mandi. Posisinya ada berapa, sorry? Satu. Suara sama bayangan gitu. Nah, saya turun nih. Saya lihat, oh ada yang mandi. Cuman saya perhatiin lagi, rambutnya panjang anjir. Di tempat saya nggak ada yang rambutnya panjang, Mas. Maksudnya panjang? Kok bisa tahu panjang? Karena gerak. Maksudnya dia membelakangi terus gerak ke sini tuh kayak Enggak, dia enggak tutup pintunya kah? kan kelihatan dari Siluet kaca. kan dia bilang. Oh iya. Kacanya Tapi kan kok bilang buram. kecil kacanya. Enggak yang sekecil itu yang kayak aku bilang ini segini. Tapi kelihatan dari atas dan 2 biji. Berarti tinggi. Nah, itu tinggi orangnya berarti otomatis lihat kepala. Entah dia terbang atau tinggi. Nah, Lihat kepalanya. Iya, juga mending ceritain ini. nanti ada lanjut ya, udah Nah, itu setelah beberapa kali kejadian. Nah, nanti ada. terus ada yang nyanyi-nyanyi. Gitu-gitu. Ini kan kejadian pertama setelah beberapa hari pertama kalau dibuka itu. Nah, setelah beberapa bulan itu. Iya. Sebenarnya itu Ada jeda harusnya saya ceritain nanti. Ada jeda ya. Cuman tadi Mas sudah bahas jadi saya sekalian bahas aja. Nah, terus itu kan pengalaman saya ya. Pengalaman saya yang saya alami. Nah, terus saya ceritain lah ke teman-teman saya kan. Saya kemarin ini loh beberapa hari ini saya awalnya tuh saya nggak mau ceritain ke mereka, takutnya mereka nggak nyaman sama kondisi itu kan. Terus saya ceritain lah, kemarin kalian dengar nggak sih ada yang lari-lari di tangga gini. Dia langsung gini Mas, dia langsung gini kan. Betul, saya juga alami. Ternyata Mas, setiap dari kita itu mengalami hal yang sama. Hal yang sama. Maksudnya kita tuh mendengar itu semua, tapi kita semua diam-diaman, paham nggak Mas? Karena kita menjaga kenyamanan masing-masing kan. Kok cerita ini ke teman-temanku lama baru kau cerita. Iya lama, lumayan 1 bulanan setelah tinggal di situ baru saya cerita. Lama juga. Itu Mas, setelah itu tiap hari kita rajin ngaji anjir, tiap abis maghrib. Tiap abis maghrib kita kan sudah ceritakan kan, maksudnya pengalaman kita masing-masing gini. Setelah abis maghrib kita ngaji terus. Pokoknya saya dari nggak bisa ngaji sampai bisa ngaji anjir. Keren. diajarin sama yang teman saya si Figan ini kan dari Lombok, dia mondok 6 tahun ya. Jadi otomatis dia udah hatam lah Qurannya. Jadi saya belajar juga di situ sambil ngaji tiap Berarti kayak rame-ramean aja. Iya, rame-rame. Jadi kita di satu kamar, di kamarnya Amin kita ngajinya. Maghrib ketemu Isya gitu. Iya. Sambil nunggu Isya. Nanti Isya baru kita bubar, sholat dulu baru bubar. Nah, tapi kita mau ngaji segimanapun, hantunya tetap gangguin anjir. Nggak yang kapok apa gimana hantunya. Nah, pernah suatu hari ini. Jadi sekedar info aja, di kontrakan saya itu dijadikan base camp sama teman-teman angkatan.
Jadi orang-orang kalau mau main pasti mainnya ke situ, entah mabar atau apapun itu, nongkrong pbiasa, Habis pasti pulang main ke ya, situ pulang ya. kuliah. Nah, posisinya waktu itu kita lagi nongkrong nih di balkon. Ada foto balkonnya biar Mas dapat Iya. gambaran. Tapi kok ikut cas toh? Iya iya. Bisa itu. Oh, kan. Ini nggak cocok. Di drive. Suaranya ada. Apa ini? Ku simpan nih. Enggak, kita bertiga tuh punya drive khusus, banyak kenangannya soalnya. Ih. Serius. Terus Keren ya. ini aku namain foldernya. Ntar aku cariin foto balkon. Biar Mas dapat gambarannya. Nah ini kamar Amin nih. Ini kita lagi nobar. Ini kamar Amin. Wih, luas juga ya. Selanya langsung kamar saya ini di sebelah. Belum. Nah, ini balkonnya. Ini balkonnya. Nah, ini Amin duduk di dalam kamarnya dia. Ini kamar saya. Menyeramkan juga ya. Nah, ini kamar saya. Ini kamarnya teman saya yang itu. Ini tangga. Oh Ini sebelah iya. sini tangga. Kamar kau? Yang ini yang di belakangnya si Amin ini. Sebelah sini ada kamar, ini jendela. Nah, udah kebayang ya. Di bawahnya tuh dapur sama garasi. Kau ada foto yang kesana kah? Nggak ada kayaknya. Gak apa-apa kalau ada. Lanjut. Gitu ya. Bentar, kali aja ada. Nggak ada. Nah, Lanjut. udah dapat gambaran kosannya ya. Nah, itu saya dengan Amin posisinya duduk di depan tangga. Duduk di depan tangga, Mas. Nah, dari kamarnya Fikran ini itu, Mas, ada bayangan yang melambai-lambai, guys. Wow. Jadi dia gini, Kan berarti kena cahaya ya? kena cahaya, kita ininya dari pantulan cahaya, Mas. Dia begini. Itu tadi posisinya mati lampu loh fotonya. Lagi mati lampu. Itu kan bukan cahaya. Kan dari flash, anjir. Hah? Kan dari flash. Flash apa? Ini yang difoto maksudnya, yang difoto posisinya tadi mati lampu. Kalau yang ini nggak mati lampu. Nah, dia melambai-lambai gini, Mas. Nah, posisi kamarnya Fikran ini kan kalau misalnya duduk di tangga gini nih, duduk di tangga gini nih. Ini tuh dia masuk terus belok gini. Jadi yang posisi orang melambai itu di sebelah sini. Jadi kita cuma lihat tangan melambai-lambai. Awalnya saya doang yang lihat. Tangan melambai-lambai, Mas. Gini, Mas. Kayak manggil. Nah, saya merinding anjir. Sedih nih. Awalnya cuman saya yang lihat. Maksudnya saya kira cuman saya yang lihat. Terus si Amin ternyata lihat juga. Dia giniin aku. Lihat kan? Dia bilang gitu. Lihat enggak? Katanya gitu. Terus aku bilang, "Kamu juga lihat?" Ya, diam-diam aja. Nah, aku sama Amin itu udah pucat karena nggak hilang anjir. Maksudnya itu posisinya teman-teman saya juga lagi main di kontrakan, makanya kita duduk di tangga karena nggak ada space duduk kan. Semuanya duduk di balkon, makanya kita duduk di dekat tangga. Itu melambai-lambai dia dari dalam, Mas. Dari dalam melambai-lambai. Nah, terus akhirnya karena teman-teman saya juga ini tahu ya, maksudnya mereka udah tahu kalau rumah itu tuh agak-agak aneh. Bukan ranting. Ranting pohon bukan. Bukan. Nggak, Tangannya bagaimana? begini, bener-bener begini. Warna. Hitam doang, Mas. Bayangan ya kelihatan. Kayak bayangan, Tapi jelas tangan. Tapi samar, paham nggak? Tapi itu tangan. Kita tahu itu tangan, tapi samar, paham nggak? Begini, kau lihat tangan atau bayangannya? Bayangan tangan. Oh, iya, Bayangan. Karena itu warna hitam. Kalau nggak tahu sih kalau tangan setan hitam apa Berarti- enggak? Apa jangan tangan asli anjir? Berarti kau lihat itu bayangan tangannya di tembok atau di lantai? Di tembok. Tembok. Pastinya di tembok. Jadi mantul tembok ke bawah gini loh, Mas. Nah, dia tuh kayak di atas tapi pantulannya di bawah. Kayaknya loh ya, setangkap saya. Berarti ada bukannya hantu tuh udah ada bayangannya. Nah itu juga, tapi saya nggak tahu. Maksudnya mereka kan macam-macam kan. Nah, akhirnya si teman-teman saya yang lain ini lihat saya sama Amin sudah Si pucat. Si kamar udah bilang. Nah, lihat saya sama Amin sudah pucat. Terus dia tanya, kalian lihat apa? Mereka langsung tuduh poin. Kalian Langsung lihat di apa? situ? Iya langsung. Kalian lihat Belum apa? bilang? Belum bilang, Mas. Nah. Kalian lihat apa? Hah? Gak apa-apa, kita nggak ada apa. Lanjut. Kita sambil cerita. Ambil apa? Dialihkan lah perhatiannya sambil. Kok udah datangi maksudnya lihat ya apa gitu. Gak berani anjir. Gak berani. Nah, posisinya itu karena nggak hilang-hilang, Amin juga udah takut. Akhirnya Amin turun tangga di luar.
turun tangga aja nggak ngomong apa-apa, turun tangga. Kok dia berani turun tangga pada sementara Kan kabur anjir. Kenapa kalian harus kabur? Maksudnya masuk ke kamar aja kalian? Iya nggak ini dong, kan tadi saya bilang teman-teman saya nongkrong di depan balkon dulu. Oh iya, di balkon harus kembali. Balkon kan turun dulu, naik enggak, posisi kaburnya tuh cuman bisa turun di tangga. Kalau tadi kan balkonnya sempit tuh. Lihat teman saya yang duduk tadi kan udah lumayan sempit. Nah, itu beberapa orang tuh di situ tuh. Jadi nggak bisa lari ke kamar, Mas. Otomatis si Amin ini larinya turun ke bawah. Dan dia kemana tuh? Kabur keluar. Kan pintu keluar lewat bawah. Oh, dia keluar udah balik-balik tuh itu. Itu saya juga kabur ikut dia. Bawa teman satu lagi? Itu bukan cuma satu, ada 4 orang kalian di situ. Itu pada lari semua. Terus kita ceritain di bawah. Bareng-bareng lari. Karena mereka udah tahu ini mereka pasti ngelihat sesuatu lah. Pas kau turun, kau lihat? Nggak mau lihat lagi sih lebih tepatnya. Itu. Tapi kau rasa ada? Ada. Memang aura suasananya tuh nggak enak, Mas. Maksudnya karena nggak enak itu kayak dia mengintimidasi gitu loh. Akhirnya kita lari semua turun ke bawah, cerita-cerita sebentar, baru kita naik sebentar, itu udah nggak ada bayangan. Dan kita nyari tuh penyebab tadi tuh mungkin ada tongkat atau apapun itu, nggak ada anjir, nggak ada apa-apa di situ. Maksudnya yang bisa bikin bayangan itu nggak ada. Nah, udah tuh, itu kejadian lagi. Berarti bayangannya itu besar, kecil. Kan biasanya kalau kita kayak tangan anak kecil, paham nggak sih? Tapi panjang. Ada jari-jarinya gitu. Iya. Makanya saya bilang itu antara soalnya dia nggak yang jelas banget, Mas. Cuman kita tahu itu tangan anjir. Cuman nggak kelihatan yang jelas banget gitu loh. Nah itu. Tadi kelewat. Teman saya juga kan tadi sempat cerita yang ada gangguan-gangguan itu ya. Ternyata bocil-bocil itu tuh sering main di kamarnya si Amin ini. Pada demen di situ ya? Hah? Pada demen di situ dia kamarnya si Amin. Nggak tahu, tapi pas Amin tidur diliatin gini dari atas. Dia cerita gitu, saya diliatin di mana? Di atas galon. Jadi dispenser galon. Nah, Mas Amin tuh kalau tidur selalu ngadap lemari. Ini lemari baju. Ini galon. Nah, dia posisinya di atas galon itu. Jadi Amin lihat tuh lagi diliatin gini si Amin. Dia cerita diliatin apa? Diliatin anak kecil. Di atas galon. Galon yang mineral. Galon RO anjir. Ya bir itu. Iya, isi ulang anjir. Nah, udah kan. Anjir, mineral. Kenapa sih harus anu mereknya anjir? Ya sampai tahu tuh ada kecil yang suka. Itu harus gitu kayaknya. Ada mineral belum ini deh. Itu kita tahu cerita itu setelah kita yang saya ceritain itu, kalian pernah ngalamin ini enggak sih gini. Nah, itulah. Terus ada lagi tuh. Bentar. Pas kalian turun, kalian sepakat itu jari tangan? Atau mereka lihat lain-lain? Cuman saya sama Amin yang lihat, dan saya sama Amin itu berpikir itu beneran tangan. Teman kalian dua itu cuma ikut-ikut lari aja tuh. Iya, cuman kan kayak karena mereka tahu kan kita kalau lari, kalau tiba-tiba diam terus lari kan pasti mereka udah tahu lah, karena udah tahu cerita-cerita kita kan kalau rumah itu memang agak-agak. Lanjut. Nah, yang kejadian yang bioskop itu, Mas. Ini lumayan ekstrim sih, Mas. Sebenarnya banyak ceritanya lah. Cuman kayak gangguan-gangguan kecil yang kayak orang masak, bunyi-bunyi dan lain-lain. Nah, ini yang agak-agak ekstrim. Fisik. Hah? Fisik kelihatan. Lanjut. Iya. Lanjut. Nah, jadi gini ceritanya. Saya kan bilang kontrakan saya itu tempat orang kumpul-kumpul, teman-teman saya kumpul semua kan, nongkrong kan. Nah, pernah suatu hari kita itu memutuskan menonton bioskop rame-rame. Nah, titik kumpulnya adalah di kontrakan saya. Baru berangkat rame-rame. Posisinya waktu itu kita mau nonton di SCH. Karena SCH itu lumayan jauh, Mas, dari kontrakan saya. Ada sekitar 15 kilo sampai 20 kiloan. SCH. Sleman City Hall, itu mall di sana. Serius. Hall bukan mall. Hall. Saya juga heran kenapa bukan mall. Nonton film. Iya. Film apa? Saya lupa sih film apa, kayaknya ada Medium deh. Berarti baru-baru. Kalau nggak ada Medium, yang ini kan dia 2021 bilangnya masih baru lah. 3 tahun yang lalu. Ya. Nah, udah tuh nonton film bioskop kan. Titik kumpulnya adalah di kontrakan. Nah, posisinya adalah Yesus.
Posisinya adalah kita itu mau dari kontrakan bareng-bareng ke SCH, kumpulnya di kontrakan dulu bareng-bareng ke SCH kan. Nah, kita tuh Sleman City tahu tuh, dia juga tahu. Sleman City Hall kan. Kenapa di SCH? Kenapa di SCH Jar? Kenapa nggak di mall lain yang dekat? Karena SCH cuma 25.000 anjir. Padahal murah ya. Murah. Sampai sekarang. Hah? Nggak tahu. Sekarang nggak tahu sih berapa. Nah, cuma 25.000. 50.000. Hah? Di Lipo 50.000. Iya, Dia di Lipo beda 2,5 cuy. 50. Ya. Kalau weekend 60. Memang SCH ini di pinggir kota, tapi murah. Cuman effortnya memang agak Kenapa agak sih ini. murah? Hah? Murah kenapa? Karena jauh kali ya sama akses kota. Lanjut dulu, jangan terus bahasa itu murah-murah itu. Nah, terus udah kan. Horor lagi. Kita kumpul satu persatu mulai datang. Nah, sambil nunggu si teman-teman kita yang lain, saya itu mabar sama Amin, sama Fikran, sama yang udah datang itu kita mabar lah di situ. Mobile Legend mabar gitu. Sampai kita dengar suara salah satu teman kita. Dia bilang gini, "Assalamualaikum." Nah, jadi ada salah satu teman kita. dia tuh rumahnya jauh, terus datang ke kontrakan. Nah, datang ke kontrakan bilang "Assalamualaikum" dengan suaranya yang khas. Kita masuk, namanya Farid. "Masuk, Red," kita bilang. Farid. Iya, dia ketok terus "Assalamualaikum." "Masuk, Red." Kita teriakin naik ke lantai 2 kan maksudnya. Dia masuk, pintu kebuka, bunyi pintu kebuka, pintu kebuka, terus udah. Mas kalau mabar kan kadang nggak lihat, nggak ini ya, nggak merhatikan sekelilingnya. Jadi mabar fokus aja mabar gitu. Nah, kita mabar nih, kita mikir, si Farid kok nggak naik ya dari tadi? Padahal udah "Assalamualaikum" dari tadi. Suaranya dia. Iya, suaranya dia persis, itu dia banget anjir, nada-nadanya gitu. Kok nggak naik ya dari tadi ya? Biarkan pintu terbuka begitu saja. Biarkan pintu terbuka begitu saja. Terus aneh kan? Kita nggak ngecek ke bawah dulu. Kita nelpon. Bitcoin yang di telepon sama teman saya yang pakai yang Amin itu, dia kan bisa bahasa Jawa juga kan, dari Sumatera. Akhirnya Hah? Orang Jawa Sumatera. Iya, jadi kayak transmigrasi gitu loh. Oh. Nah, sudah ditelepon tuh. Teman si Farid ini ditelepon kan. "Bitcoin yang terus si Farid bilang, ini masih di jalan," katanya gitu. Di jalan, Mas. Masih di Wonosari, baru mau turun katanya gitu. Jadi teman saya ini dari Gunung Kidul. Gunung Kidul itu lumayan jauh dari kota. Itu terus jalannya tuh naik turun tanjakan. Dia bilang masih di Wonosari. Nah, terus kita siapa yang bilang "Assalamualaikum" tadi? Suaranya Farid anjir. Suaranya Farid. Nah, akhirnya kita kayak udahlah biarin aja. Pas ngecek pintunya nggak ini, cuman terbuka dikit, paham nggak? Cuman terbuka kayak seadanya aja. Akhirnya kita tutup lagi sambil mikir tadi siapa, apa Farid kerjain kita gitu loh, mikirnya gitu kan. Ternyata enggak, dia beneran baru dari Gunung Kidul. Dan dia kayak kita, "Tadi kamu kesini ya? Apaan sih, orang baru nyampe? Minggir, saya capek gitu. Ayo kita jalan aja, saya bonceng ya," katanya gitu. Nah, karena kan Gunung Kidul sama kota itu jauh. Berapa jam? 30 menit ada lah, 30 menit. Lama ya. Kilometernya cepat gitu. Kayaknya ada 30 kilo ya, Mas ya? Dari kota gede ke Gunung Kidul Wonosari kota. Maksudnya kecepatan 40 motornya? malah, 40. Kecepatan motornya? Nggak tahu anjir kalau kecepatan motor. Enggak kan, kalau kecepatan 30 km per jam berarti ya lumayan dekat lah. Kayaknya balap sih, Mas, karena memang itu jalur orang-orang pembalap semua. Nah, 30 menit iya, dari kan, sini ke Nur. Jalurnya orang-orang pembalap. Lebih jauh kayaknya. Nur saja cuma 15 menit kita sadar Nur. Ya jauh. Nah, Pokoknya Gunung Kidul tuh jauh, terus jalannya tuh naik tanjakan gitu lah. Nah, akhirnya kita ya udahlah biarin aja, mungkin tadi gangguan nggak enak kan. Nontonlah selesai kita di SCH, mau pulangnya kita ya kebetulan itu kita ngambil jadwal terakhir malam itu. Jadi pas kita keluar SCH itu udah lampunya udah mati, tak. Kalian tahu nggak sih film terakhir jam 11 kayaknya. Nah, kita nonton Himetsu kemarin. Karena waktu itu saya mikirnya ini kalau pulang mager gitu loh, mager lumayan jauh juga kan. Akhirnya saya nginep di rumah teman saya waktu itu, Mas. Nginep di rumah teman saya yang di Sleman juga arah Sleman. Nah, teman-teman saya ini nggak tahu kalau saya nginep di teman saya. enggak konfirmasi itu pas
pas keluar bioskop. Sorry. Mereka tahu, saya nginap di Iksan. Cuman pas mereka pulang itu mereka lihat saya lagi tidur di kasur saya, Mas. Lagi tidur di kasur saya. Oh ya, jadi saya ceritain sedikit. Mas tahu yang jendela tadi, yang jendela yang saya bilang. Bentar. Kok pulang dari mall kan rame-rame tuh? Iya, tapi mereka taunya saya pergi nginap di rumah teman saya yang berarti ini. kok ikut sama Ihsan? Iya. Tapi Sama mereka Ihsan. ketemu kok dulu di Enggak, jadi mereka pulang nih. Mereka pulang. Mereka lihat saya di baring di situ. Nah, mereka mikirnya kok si Mujar nyampe di luar. Kok enggak jadi nginap ke Ihsan gitu loh, mikirnya gitu. Nah, udah kan. Itu tuh mereka lihat aku baring di situ. Aku baring di posisi jendela tadi. Jadi ini jendela nih. Nah, posisi jendela saya itu nggak ada hordennya, Mas. Jadi langsung kaca. Paham nggak? Jadi orang kalau lewat kamar saya, depan kamar saya, itu tuh arahnya langsung ke kasur saya. Jadi ketahuan kalau saya baring di situ. enggak ada orangnya. Kaca bening. Kaca bening. Ada teralis besi-besinya. Nggak ada. Bener-bener kaca. Sayang maling sudah deh. Iya, aku berani ya tidur sendiri begitu terus ada yang malam tinggal pecah kacing. Terus aku berani. Berani aja sih. Maksudnya kok enggak ada pernah lihat orang perampakan. Itu makanya denger dulu. Yo, lanjut. Nah, posisinya kan teman saya nggak tahu tuh, maksudnya kalau saya nginap di rumah Iksan. Nah, tiba-tiba pas mereka mereka tahu, tapi kiranya saya jadi nginap. Pas mereka nyampe, ternyata saya udah tidur. Oh iya, saya tuh sebenarnya biasanya gitu. Jadi tiba-tiba kadang nggak jadi aja. Iya. Rencana planning saya itu plan tiba-tiba nggak jadi aja. Jadi mereka udah paham lah sama sifat saya yang kayak gitu. Jadi oh ya udahlah, dibiarin aja dia istirahat gitu. Jadi nggak diketok, nggak diapa-apain, nggak ditanyain karena posisinya saya udah tidur terus balik ke arah tembok katanya. Nah, itu kacaku sebenarnya di dalam rumah atau di luar? Di luar kamar. Bukan di kaca semacam kayak kaca rumah itu Ini, di luar gitu. Yang tadi tapi saya di kamar, tunjukin. maksudnya di bagian rumah gitu. Ini loh, Di depan balkon kan? depan itu balkon. Berarti kacanya keluar ya? Ini keluar iya rumah. betul. Ini. Ini jendela ini. Oh, kaca gitu. ini. Oh, Ini iya. kamar saya Mereka ini. lihat Mereka naik tangga terus lihat. Hmm. Mujar udah pulang di luar ya, cepet banget katanya nggak jadinya sama Iksan. Nah, pulanglah saya besok pagi itu saya pulang, Mas. Terus pulang tiba-tiba mereka dengar bunyi motor saya masukin ke garasi kan. Terus mereka turun terus bilang, "Jar, kamu dari mana?" katanya gitu. "Dari rumah Iksan, kan nginep tadi malam." Terus mereka langsung kayak, "Hah?" Terus teman saya panik kan. Teman saya panggil si Fikran, si Amin ini panggil si Fikran kan. Fik, sini dulu, sini, Fik. Fikran turun. Terus Fikran ditanyain, tapi aku pegang cutter anjir. Coba denger si Mujar bilang apa. Mujar dari mana, Jar? Tanya gitu kan. Terus ku ceritain lah. Yang nginep di rumah. Saya kan bingung ya posisinya. Yang nginep di rumah Iksan lah, ya ngapain lagi kan tadi malam sudah bilang. Terus si Fikran juga panik jadinya. Fikran juga panik kan jadinya. Nah, terus mereka kayak, naik dulu, Jar. Ihsan panik. Nah, Iksan kan dia udah di rumah. Eksan dibilang. Nah, Easy. mereka udah naik dulu ya. Terus cerita basa-basi gitulah film tadi malam bagusnya. Terus sampai di titik mereka bahas itu. Jar, tadi malam itu kita lihat ada orang yang tidur di kamar kamu. Terus Tidur aja, nggak ngapa-ngapain. Paginya menghilang, dikira saya itu pergi keluar. Maksudnya pergi keluar beli makan atau apapun itu. Ternyata itu bukan saya, Mas. siapa? Ya itu, nggak tahu siapa. Kayaknya yang bilang assalamualaikum, Mas. Capek mungkin tadi. Yang bilang assalamualaikum. Ya kan kita persilakan dia masuk kan. Waalaikumsalam. Baru dia Iya anjir. mengikuti kayak si Farid tadi kan. Si Farid pas datang bilang minggir, saya capek gitu. Iya. Kayak dia betul-betul istirahat 3 menit Mujar ya. Iya. Aku baru nganjir. Kan kau bilang Farid kan bilang kan Farid terus ditanya, tadi kok sudah datang kah? Kayak dia curiga tuh. Terus saya bilang, apaan? Saya baru datang nih katanya. Minggir, saya mau istirahat. Gitu. Saya dibonceng gitu. Iya. Gitu. Dan betul-betul yang di kamarnya Mujar istirahat. Anjir, istirahatnya di kamar apa anjir?
Nah itu sih, itu yang paling bikin kita shock kejadiannya waktu itu. Maksudnya udah menurut kita itu udah terlalu mengganggu lah, udah terlalu mengganggu. Selain yang bunyi-bunyi itu udah biasa lah kita lah. Cuman sampai di kayak gitu tuh udah terlalu mengganggu sih. Nah pernah juga ini mas, posisinya saya tidur. Ini setelah kejadian ini ya, posisinya saya tidur kan. Tadi kan saya udah ceritain tuh posisi jendela saya kayak gimana. Kasur saya langsung menghadap ke arah jendela kan. Nah, saya tuh mimpi mas. Saya tuh mimpi digangguin sama bukan anak kecil, digangguin sama anak kecil. Dia tuh keluar dari kamarnya si Fikran ini. Yang itu di atas galon itu. Iya, kayaknya kayak anak Yang kecil yang sama, sama. Nah, dia keluar dari kamarnya si Fikran ini. Terus nindi saya mas. Nindi saya pas lagi tidur, dia langsung kayak nindi saya begini. Takut. Ya iya dong. Panik dong. Tidur itu. Tidur. Posisi tidur, tapi kan kayak itu benar ketindihan, Mas. Bener-bener ketindihan. Nah, terus saya baca doa biasalah, trikul, ayat kursi gitu-gitulah. Sampai terlepas. Terlepas. Terus Mas tahu saya lihat apa? Itu di depan jendela saya si bocil itu berdiri. Yuk. Iya, jadi kan Udah bangun ini. Udah bangun. Dia lagi berdiri. Dia lagi berdiri di depan jendela saya, Mas. Tapi anak ku kecil. pasti bangun ini. Hah? Ku pasti bangun. Bangun, Mas. Saya yakin itu bangun. Saya bangun itu saya keluar, saya nginep di kamarnya Amin. Oh. Ku berani keluar. Ya berani lah, tapi pas saya buka pintu keluar, dia udah nggak ada. Ku pelan-pelan bukanya. Enggak lah, lari lah anjir. Permisi. Udah betul. Enggak. Betul ke orang. Kau buka pelan-pelan betul ada orang gitu. Enggak ada. Ya, Langsung karena kan udah sering itu kan Mas, udah sering digangguin, jadi kita nggak berpikir itu manusia pencuri atau apapun itu. Kayak kita pikirnya bukan hantu, anjir hantu. Itu anak kecil Mas, anak kecil itu kaca bening hitam. kaca bening putih. Jelas. Saya ada fotonya juga kayaknya ini. Sabar. Foto anak kecilnya. Enggak, foto kacanya anjir. Itu sempat ku foto tuh. Saking takutnya. Hujan nggak bisa ini. Kalau ini, Iya anjir, Baipo. kelihatan anjir. Gording kalau murah ya di Shopee. Iyo. Sarung ke gantung di atas itu kan. Koran tempel itu. Di koran, sebelahnya doang tapi. Oh, berarti kok ini di sebelah tuh. Mujar mana nih? Anjir. Aku lihat anak kecil. Anak kecil Mas, dia berdiri Sama anak kecil yang tindihin kau itu. sambil senyum. Kayaknya sama sih. Maksudnya Benda saya nggak jelas. lihat wajahnya, cuman kayaknya sama sih. Maksudnya orang yang sama sih. Itu kali ngontrak 1 tahun full sih. Padahal itu dia tuh dari kamarnya si Fikran ini tuh, dia kayak jalan cepat ke kamar saya, terus nindihin saya. Tapi nindihin saya itu bukan di mimpinya, paham nggak? Jadi kejadian dari kamar Fikran ini tuh dari mimpi, di mimpi. Cuman pas dia nindi itu jadi nyata, paham nggak? Kayak gitu. Nah pas saya lepas, dia masih di depan saya di jendela, di luar tapi. Si anak kecil Berdiri ini aja. berdiri doang. Kecilnya kecil sebagaimana? Seadam lah. Seplankton. Seadam. Plankton aja. Segini anjir. Kekecilan itu. Seadam kayaknya Mas. Seadam. Besar ya udah pasti. Anak kecil perempuan lagi. Laki-laki kayaknya karena rambutnya pendek. Kayak saya begitu. Rambut pendek. Iya. Nah, setelah Tapi itu bayangan gitu. hitam tapi Ya, kau lihat kayak bule apa tapi gitu? mukanya kelihatan Mas. Kayak bule Iya, atau apa? Rambut pirang. Jadi merinding anjir. Matanya kelihatan. Matanya kelihatan, benar-benar kelihatan, tapi putih. Bule. Matanya putih. Putih. Putih doang, nggak ada hitamnya. Anjir, udah bukan. Matanya kelihatan. kelihatan. Matanya Berarti doang yang kelihatan. mukanya kelihatan jelas. Nggak jelas, cuman hitam aja. Apanya? Mukanya hitam, tapi matanya kelihatan Putih. putih. Itu kejadian lah. Ada kayaknya tuh saya mikirnya teman-teman saya ini punya kejadian yang lain juga, cuman mereka nggak ceritain. Nah setelah itu tuh kejadiannya lumayan sering, tapi yang kayak tadi saya bilang cuman suara-suara orang lari-lari, cuman orang yang mandi kayak gitu. Iya. Nah sampai kita tuh sebenarnya udah mau pindah Mas waktu yang kejadian yang bioskop itu kan. Karena menurut kita kalau udah tidur di tempat kita ngeri nggak sih anjir? Apalagi tempat tidur saya kan. Itu minggu keberapa sih?
itu udah lumayan lama Mas, itu udah beberapa bulan. Cuman kejadian-kejadian sebelumnya tuh kita kayak ya udahlah biarin aja gitu loh. Kita kayak udah menormalisasikan itulah. Kayak ini murah juga mau berharap apa anjir. Tahan 1 tahun sih. Nah, sebenarnya nggak tahan Mas. Sebenarnya setelah berapa kejadian tahun? itu, Maksudnya 1 tahun pasca atau kurang dari itu sudah pindah? setelah kejadian itu tuh kita udah mau pindah. Cuman kita terus kayak udah terlanjur bayar, udah nggak bisa diambil juga duitnya kan. Iya, jadi ya udahlah kita tahan-tahan aja di sini nih, tinggal beberapa bulan lagi katanya gitu. Akhirnya kita bertahan di situ Mas. Oh, berarti berapa 1 bulan? tahun ya. Kalau 1 berapa tahun bulan? full kita di situ. Iya. Jadi selama beberapa bulan itu kita benar-benar tiap malam digangguin. Ya. Orang lari-lari, orang yang Tiap malam. ya paling seminggu tuh 3-4 kali lah digangguin saya. Terus sama yang ini hal-hal Jar, kayak gitu. Yang ini Jar, yang kunci motor. Yang sering disembunyiin. Iya, sama kunci motor sering disembunyiin Mas. Kayak Mas, jadi di belakang pintu tuh kita ada tempat gantungan kunci motor tuh. Ada tempat kunci motor. Jadi kalau kita masuk langsung gantung di situ. Anehnya kunci itu tuh tiba-tiba di mana gitu loh. Di mana? Kadang ada di tempat-tempat yang aneh, di bawah tangga. Kayak anak kecil sekali ya. Iya, di bawah tangga. Kadang tercecer aja di lantai kamar. Padahal kita seingat kita tuh ada di situ gitu. Paham nggak? Tapi Saya ingat yang enggak pahamnya tuh yang panjangnya yang di WC itu yang rambutnya panjang. Iya, itu kelihatan siapa Mas. itu? Nah, nanti ada ceritanya. Nah, Nah, Mas tadi bertanya kan, siapa itu yang rambut panjang di kamar mandi? Siapa sih anak kecil ini? Gitu. Ada jawabannya di sini sana. Jawabannya adalah, jadi pas kita mau pindah, kita ceritain itu ke pemiliknya. Bapak, kita anjir sprinding. sebenarnya tinggal di sini tuh udah mau pindah beberapa bulan yang lalu, karena kita tuh sering digangguin. Terus bapaknya bilang, ya minta maaf ya katanya, pakai bahasa Jawa. Hubungan. Saya tidak tahu bahasa Jawa. Tapi intinya gini, Bapak minta maaf ya. Sampurasun itu. Itu memang sudah lama tidak ditinggali tempatnya. Jadi dulu juga itu sebelum kalian yang menempatin itu tuh ada satu keluarga yang nempatin Mas katanya. Satu keluarga yang tempati Mas. Cuman Berapa keluarga nih? Maksudnya di dalam tuh ada berapa orang? bapak, ibu, anak. Pas sudah itu. Bapak, ibu, anak. Nah, terus kita mikir kan, maksudnya Kentut kan? Iya. terus kenapa ini keluarganya? Maksudnya terus mereka bunuh diri kah di kamar itu atau meninggal atau kecelakaan atau gimana? Nggak diceritain, anjing bau cuk. Enggak diceritain. Nggak diceritain. Terus bapaknya bilang intinya dari dia tuh cerita lumayan panjang lebar lah, tapi dia nggak nyebutin si keluarga ini ngapain. Intinya tuh dia bilang keluarganya ini tuh pokoknya udah nggak tinggal di situ lagi katanya gitu. Pindah. Entah dia pindah apa meninggal nggak tahu. Udah nggak tinggal di situ lagi Mas, makanya itu agak kotor kan Mas pas Mas mau pindah kayak gitu. Nah, terus ya udah ternyata rumah itu sebelum kita tempati ada satu keluarga di situ, bapak-bapak, anak-anak, sama ibu-ibu. Nah, terus kita konekin semuanya. Oke, jadi anak kecil tadi yang sering lari-lari sama nyembunyiin kunci kayaknya kita berasumsi. Terus ibu-ibu itu yang sering masak sama mandi malam. Karena rambutnya panjang kan. Terus bapak-bapaknya yang mana ya kita mikir? Yang tidur anjir. Yang Salam Farid tuh. itu. Yang salam. Yang Farid. Yang salam. Bisa jadi yang itu yang tidur. Coba selingkuhannya itu. Ya, jadi semuanya tuh langsung connect. Oh anjir, ternyata selama ini tuh memang orang-orang itu saja yang ganggu kita orang. Ya, 3 orang itu ya. 3 orang itu. Habis itu kita pindah Mas, kita pindah ke tempat yang lebih cerah, yang lebih bahagia. Ada hantu-hantu lebih tiga. rame. Nah, itu setelah kau pindah ada Mas, ada ikut jujur ini ya. Setelah kita pindah, masih ikut sama kau yang begitu. Enggak. Setelah kita Saya pindah ikut tuh, terus aja. Kita udah bisa ke Papua. Oh ya. setelah kita pindah tuh kita bertiga jadi lebih sensitif sama hal kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak sih, udah normal. Jadi karena mungkin udah terbiasa ya digangguin ya. Jadi kita lebih sensitif, maksudnya
kita kayak ngerasa oh ini Ngilu ada nih, jadinya ngilu. ini ada nih kayak gitu. Terus kita tuh satu connect gitu loh. Kamu ngerasa sih sini ada ini, bener sih, saya ngerasa di sini ada ini kayak gitu. Jadi itu waktu kau ngekos itu pengalaman pertama kau diganggu. Yes, langsung ekstrim anjir. Tapi untungnya waktu itu saya ngontrak, maksudnya coba bayangkan saya ngekos sendiri di situ, maksudnya sebelahan sama orang yang gak saya kenal gitu loh. Cuman 200 satu bulan. Gimana kalau saya nggak kenal mereka? Nah, bapak-bapak itu dia punya kos atau punya apa dia itu? Dia yang punya. rumahnya. Dia ngekoskan ke anak Iya. Itu tiga Ke keluarga mereka itu. Tapi kan mereka enggak, maksudnya dia enggak aneh. Dia Ceritakan langsung. iya anjir. Karena ada yang disembunyiin Itu dia. tuh, yang disembunyiin Ya, tadi. siapa dia bunuh tuh. Iya, tapi kalian keburu pindah tuh, makanya. Iya, kita Kalian juga- pas bertiga juga sama. Toh? Kalian bertiga pas toh? Nah, Sebetulnya jadi kalian korban mau dijadikan. kan? Anjir, Cuma kalian sudah keburu fuck ini gitu. Kalian pas bertiga sama. Tadi keluarga tadi bertiga toh? Kok bertiga? Dan itu keluarga yang tadi mau menyelamatkan kalian. Mau usir kita. Gitu. Biar Kok jadi kemana-mana anjir ceritanya? ini cukup di kita gitu. Saya tidak mau kalian juga merasakan seperti kita, disiksa di sini gitu atau apa. Makanya diganggu terus anak kecil yang tadi mungkin pas lihat begini, lihat si Amin tadi ya. Lihat orang baik ini ya. Kalah maksudnya. Tapi iya kan? Kalau di film kan begitu. Enggak lah kayaknya Bapaknya baik. Aku mau bilang bapaknya baik, tapi Ih. kalau baik harusnya ngasih tahu dari awal. Di film-film begitu juga lihat baik tapi Iya, harusnya ngasih tahu Mas ini agak-agak gimana gitu. Tapi nggak ngasih tahu dia. Maksudnya dia juga butuh uang sih katanya. Dia bilang gitu. Maksudnya kayaknya memang butuh banget gitu loh, butuh banget, Oh. butuh uang banget. Pas dia bilang, iya dulu ada 3 orang di sini. Terus kalian nggak up gitu. Hah? Itu kenapa Pak orangnya? Kita udah nanya kan, Sudah saya kan, cerita. tadi Iya, Pak. tapi dia Dia nggak mau kasih ceritain. tahu. Ya, pokoknya dia intinya dia ngelek pindah. aja. Ngelek. Pindah. Iya dia Oh, mereka pindah. bukan maksudnya meninggalkan rumah itu. Nah, meninggalkannya ini konteksnya pindah atau meninggal mati gitu Jadi loh. Kita bapaknya nggak tahu. kayak merahasiakan betul-betul. Udah boleh lah, maksudnya cukup dari bapaknya saja yang tahu gitu. Yang luar kan itu. Atau kita ke rumahnya bapaknya yuk. Nanti. Sekarang kosnya masih ada. Harusnya masih ada sih. Dan masih ada penghuninya. Masih ada. Google Map, aku tunjukin. Google Map. Nggak tahu ya kalau ada penghuninya apa sekarang ya. Sementara nomor HP-nya kita telepon. Google Map. Rumah pocong Ya, Mbak ya. Rumah Sumi pocong. apa? Sumi. Nama pocongnya. Sumiati. Mas kalau mau nonton itunya ini di apa? Ya. Di Sarawijayanto. Ada. Ah, Gang Soka ini, gang rumah saya ini, Mas. Rumah kemana? Soka ini nih. Ada di sini. Ini ada 30 ininya nggak sih? 30 derajatnya nggak sih? Gak tahu ya. Ini rumah pocong Sumi nih, Mas. Nih. Ini dijadiin tempat wisata di sana. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini kan rumah pocong Sumi nih. Nah, ini Koma kuno itu? rumah kuno ini, Mas. Ini di sini itu harusnya ada jalan masuk, Mas. Tapi nggak kedetek di Google. Pakai Google itu aja, Google ini Ada Google Street nggak sih? 3 dimensi tuh yang ini. Oh, yang ada satelit ya. Maki sampai. Ini nih, Mas. Ini kan rumahnya nih. Hmm. Ini rumah saya, kontrakan saya yang ini. Mana? Yang kecil ini. Oh. Coba klik. Ini. Gak bisa ya. Nggak ada ya mapnya ya. Ini masjid ini. Ini masjid. Jadi gangnya masuk sini, ini masjid, terus belok sini. Ini rumah saya. Penampakan rumahnya emang serem ya? Coba salah. Kayak biasa aja sih, maksudnya nggak yang seram-seram gimana. Makanya kita
ambil kan mas. Kalau seram juga kita pasti udah mikir 2 kali. Kita pasti mikirnya, oh ini gara-gara mau seram ini makanya murah. Aku masih ada simpan nomor WA-nya bapaknya. Nggak tahu sih ya. Kayaknya udah nggak ada sih. Mas, nomor HP saya mas. Oh iya. Maaf. Untung mas bahas itu. Sudah, berarti kita closing dulu ya. Kalau ada cerita lain lagi Saya tuh. ada cerita. Saya cari. Berarti nanti saja tuh. Ah ini teman-teman nomor saya. Ini Farid nih. Kita sudahi dulu ya. Enggak, karena cerita saya ini singkat aja dan nyambung ke sini. Ini Farid. Nah ini nih anak-anak yang biasa nongkrong. Ih, Ini. dia paling ganteng, si Amin tuh. Ini bukan Amin anjir, Amin di belakangnya ini. Oh yang serem tadi yang Kok Ya. di mana? Kok di mana Jar? Kok tidak ada? Ini saya anjir. Kok pakai masker so iya. Ini waktu Covid anjir. Mana kok? Ini Tih, Oh iya. tempelnya hilang. terus masker. Sudah Akbar Ada cerita apa? ceritamu tadi? Oh, maksudnya orang-orang kayak yang kayak assalamualaikum itu kayak ada di rumah. Tapi saya orang terdekat saya, mama saya. Dia kenapa? Mama saya kan dulu kerja di pasar tuh. Saya dari rumah teman saya pulang diantar teman saya dari kerja tugas toh pulang lewat pasar situ. Saya lihat mama saya bersih Di mana? Kau udah bantu di pasar karena teman saya kan Oh iya. terus mama saya sendiri bilang, ih adik saya nggak bantu mama saya itu. Sepulang udah ada mama saya. Iya betul. Terus? Hah? Maksudnya kok tidak baru pasar tadi. Maksudnya mas, teman saya cepat itu dan jarak pasar ke rumah saya dekat. Dia anggaplah dari sini ke Orchid itu. Nah, Sudah mama saya. suaranya tuh bentuknya. Bentuknya? Nah, pas kok ada interaksi? Hah? Interaksi enggak? Enggak. Jadi dia cuma lewat. Atau siapa tahu maksudnya pas kau pokoknya tadi mau di pasar. Hmm. Lu tidak lama mamamu langsung datang. Enggak, udah bukakan pintu. Oh, berarti hantunya yang di pasar ya? Enggak tahu maksudnya. Saya lihat dia apa ya? Kayak tutup barang-barang gitu. Saya lihat di belakang dia membelakangi saya. Dan saya tahu itu mama saya. Terus bagaimana? Saya pulang, ih, udah ada mama saya. Berarti di pasar tadi mungkin yang menyerupi mama aku ke apa? Tahu, Tapi itu siang-siang. malam. Nah, jadi mungkin ya wajar lah kalau ada kodam-kodam gitu. Korin. Mungkin- Korin kan yang mirip ya. Iya, kodam apa aja kodam? Kodam apa? Brawijaya kodam aja. Cek kodam, cek kodam. Kodam itu jin di dalam tubuh. Oh, kodam. Korin itu menyerupai memang itu. ada. Korin itu kembaran kita kan, tapi dalam bentuk gaib. Kodam dan jin dalam tubuh. Kodam itu ya jin yang ditaruh dalam tubuh. Kodam. Berarti baik. Enggak juga, ada juga yang aneh-aneh. Korin? Gantung. Korin itu kita tapi dalam bentuk gaib. Kodrat? Hah? Kodrat? Ulang-ulang aja terus anjir, tentutin juga nih anjir. Oke mas, kasih ya. Tapi Masih ada sabar. Apa? Tapi ini bukan di kos. Di rumah nenek saya di kampung. Jadi dulu waktu masih kecil. kayaknya ini cerita selanjutnya deh. Hah? Waktu masih kecil. Maksudnya cerita selanjutnya tuh. Oh. biar cerita kita banyak tuh. Ini di next nanti lah. episode 2 tuh ini. Tapi ini episode cuma satu ini Enggak apa-apa. kayaknya. Kok yang ingat saja tuh nanti. Masih banyak ceritamu itu Jar yang Ada yang aku nggak kelewat ya, nggak tahu. Pokoknya kau sudah cerita tuh yang kau main di kuburan tuh. Oh, yang iya. lari-lari tuh. Iya. Itu baru Itu saya udah ceritain ke Pak Surya juga tuh. itu terus sama tradisi di Buton aneh. Yang puasa itu Iya. bukan horor itu ya? Iya, tapi aneh sih menurut saya tetap. Yang Tapi horor juga. Nah, Ada itu. ke arah horornya. itu. Jadi Karena kalau kalau- puasa di dia tuh aneh. Di kampung saya pokoknya orangnya aneh-aneh. Mas. 29 hari doang anjir puasa. Maksudnya Bukan. Puasa nih 30 hari, tapi di hari terakhir Nah, itu tuh. puasanya cuma setengah hari. itu hitungannya berarti kurang dari 1 hari. Itu dan semua orang kayak gitu, Mas. Cuman saya yang puasa full waktu itu. Kok bisa begitu? Iya, jadi mereka udah makan-makan pas jam 12 abis zuhur. Ih, Aneh nggak? Dia bilang mau dia jauh bukan. kayak gitu ya ceritanya. Saya miss. Gak begitu, maksudnya ya nanti kita cerita lagi ya, maksudnya cerita yang waktu Mas Mujar, waktu Mas kecil itu, Nah, kecil di kampung tuh. di kuburan toh. Ya banyak ceritanya di kuburan. Adalah pokoknya ceritanya. Sebetulnya kayaknya ada waktu satu lagi cerita yang di Jogja itu. Tapi kok sudah cerita belum ya? Saya kadang
kelupa juga. Nanti ingat dulu lah, toh. Kalau ada, Mas Hari kasih clue. nanti saya tuh kok ingat toh. Oke, itu saja ya. Di sudah, nanti itu cerita dilanjut Ya. nanti. Bisa follow Munjar di Instagramnya @pt apa? Kok jangan buka bongkar Iyo, tempat kerjaan. nyebelin. Ulang. Eh, Ini bisa dipotong kan? Bisa. nggak bisa. Biasanya kan kayak gitu kan kalau udah offset dipotong Nanti nanti bisa dipinyet, nanti diedit kan nanti Ah. diedit. Di mana? Instagramnya? Harus banget nih. Apa? Mujar.nd. Mujar Oke, Mujar ND. Ini tiba-tiba Dotnya nanti titik ya. ada. Dotnya titik. Ya. Mujar titik ND. Ini kalau tiba-tiba Oke. Dadah. Ya. dadah. Ini kalau tiba-tiba banyak yang follow saya, awas aja ya.